أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Deren, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilapangkan segala urusannya, dan diberikan kesehatan. Pada video kali ini kita akan membahas tafsir dalam surat Al-Quran, yakni At-Tagabun, yaitu hari ditampakkan kesalahan. Surat ini terdiri dari 18 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah, dan diturunkan sesudah surat At-Tahrim. Nama At-Tagabun diambil dari kata At-Tagabun yang terdapat pada ayat ke-9 yang artinya hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Mengenai pokok-pokok isinya, seluruh isi alam ini akan bertasbih kepada Allah, keluasan ilmunya, dan tentang penjelasan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penegasan bahwa semua yang terjadi dalam alam ini adalah izin Allah. Perintah taat kepada Allah dan Rasul, perintah supaya bertakwa dan menafkahkan harta. Sedangkan peringatan kepada orang-orang yang kafir tentang nasib orang-orang dahulu yang mendurhakai rasul-rasul. Di antara istri-istri dan anak-anak seorang ada yang menjadi musuh baginya. Harta dan anak-anak adalah cobaan dan ujian bagi manusia. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang beriman. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu dan dibaguskan rupamu itu, dan hanya kepadanya lah kembali. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Apakah belum datang kepadamu, hai orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka, dan mereka memperoleh azab yang pedih. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan. Lalu mereka berkata, apakah manusia akan memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, dan Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan kamu, dan pada hari pengumpulan untuk dihisab. Itulah hari waktu itu ditampakkan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Itulah keuntungan yang besar. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hati-hatilah terhadap kehidupan duniawi. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya,
dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan atau amanat Allah dengan terang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan nafkahilah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan atau pembalasan kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas lagi Maha Penyantun, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pada surat At-Takabun, Allah memberi peringatan kepada kaum musyrikin tentang azab yang ditimpakan kepada umat-umat sebelumnya, dan memberi hiburan kepada Nabi bahwa keingkaran orang-orang kafir ini tidak akan mendatangkan mudarat kepadanya. Hubungan surat At-Takabun dengan surat At-Talaq. Dalam surat At-Takabun diterangkan bahwa di antara istri-istri dan anak-anak ada yang menjadi musuh, dan permusuhan antara suami dan istri mungkin membawa mereka kepada perceraian atau talak. Maka dalam surat At-Talaq diterangkan hukum-hukum talak secara ringkas. Demikian sahabat Abah Deren dalam pembahasan video kali ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.